Ancaman demi ancaman terus dilontarkan Amerika Serikat Israel ke Iran. Kali ini Iran bahkan turut mengancam negara Teluk, tuan rumah pangkalan militer Amerika Serikat, untuk mengusir tentara militer Amerika Serikat dari halaman belakang rumah mereka. Apakah langkah ini menjadi langkah yang tepat untuk menggertak serangan Amerika dan Israel, atau justru ini hanya akan menambah ketegangan diplomasi Iran dengan negara-negara di Teluk? Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Adrianus Prima, maksud kami, analis Lembaga Kajian Pertahanan Strategis, dan ada juga Dina Sulaiman sebagai pengamat Timur Tengah dari Universitas Pajajaran. Selamat malam Mas Adrianus dan Bu Dina. Selamat malam, Mas Adi. Ya, saya ke Mas Adrianus dulu. Mas Adrianus, dari sisi pertahanan strategis, apakah ancaman Iran untuk menyerang negara Teluk yang masih menjadi tuan rumah pangkalan Amerika Serikat ini merupakan langkah deteransi yang realistis, atau justru membuka front baru yang berisiko tinggi bagi Iran sendiri, Mas Adrianus? Sebenarnya ini merupakan langkah deteren yang sudah mulai dilakukan ya oleh Iran ya, dengan mereka menyerang beberapa pangkalan dan juga infrastruktur maupun kilang-kilang minyak dan fasilitas migas di negara-negara Teluk ya. Jadi ini bukan sekedar getak sambal, karena Iran sudah menunjukkan bahwa mereka mampu dan berani untuk melakukan itu. Tapi memang ini adalah menjadi dilema ya, baik untuk Iran sendiri maupun untuk negara-negara Teluk, di mana mereka juga tidak akan dengan mudah serta-merta mengusir pasukan Amerika. Kita tentu saja ingat bahwa Irak itu pernah parlemennya itu voting yang hasilnya adalah mau mengusir pasukan Amerika, tapi nyatanya sampai sekarang pasukan Amerika belum pergi juga dari sana, begitu. Oke, kalau gitu saya coba fokus ke Bu Dina soal geopolitik dan diplomasi Timur Tengahnya nih, Bu Dina. Langkah Iran mengancam langsung negara Teluk ini, apakah ini merupakan kelanjutan logis dari doktrin pertahanan proaktif Iran sejak revolusi tahun 1979, atau ini menandakan pergeseran strategi yang lebih agresif dan berisiko, Bu Dina? Iya, kalau kita lihat sejak awal sebelum Amerika Serikat menyerang Iran, kan memang secara verbal sudah berkali-kali ya disampaikan ancaman-ancaman dari Trump. Nah, itu Iran juga sudah memberikan peringatan karena dipastikan serangan Amerika Serikat pasti datangnya dari pangkalan-pangkalan militer yang ada di negara-negara Arab ya. Nah, Iran sudah mengancam bahwa kalau Amerika betul-betul menyerang, maka balasannya adalah ke pangkalan militer di negara-negara Arab ini. Sebenarnya ini juga peringatan kepada para pemerintah monarki di Teluk ya, bahwa kalau mereka membiarkan Amerika menyerang, menggunakan tanah mereka untuk menyerang, mereka pasti akan jadi target balik gitu. Tapi kan ternyata kan diabaikan ya, sehingga yang terjadi sekarang ya memang eskalasi ya. Sebelumnya sudah betul-betul menyerang, membalas serangan Amerika dan Israel itu ke pangkalan-pangkalan militer Amerika dan juga ke aset-asetnya Amerika. Kan juga ada beberapa perusahaan teknologi juga yang menjadi serangan gitu kan. Nah, itu ternyata kan ini ya masih terus terjadi serangannya. Jadi dari Amerika Serikat ke Iran tuh masih terus ada pengeboman, dan yang diserang adalah ini ya infrastruktur sipil, bahkan termasuk pabrik obat juga diserang. Nah, saya pikir ini upaya Iran untuk meningkatkan ancamannya supaya memang pemerintah negara-negara Arab ini lebih berani lagi. Toh situasinya sudah menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak betul-betul kuat ternyata. New York Times sudah melaporkan bahwa ada 13 pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan yang sudah lumpuh, baik sebagian ataupun keseluruhannya. Artinya ini ujian ya buat negara-negara Teluk ini, apakah mereka masih terus takut kepada Amerika Serikat atau berpikir rasional, karena mereka sekarang mengalami kerugian besar ya dari sisi ekonomi akibat perang ini. Ya. Nah, ini menarik. Tadi Bu Dina mengatakan ada 13 setidaknya pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan. Saya kembali ke Mas Adrianus. Dari posisi tadi atau dari kondisi tadi, kalau bicara untung rugi, pasti kalau perang tidak ada untungnya, pasti semuanya rugi begitu. Tapi jika sekarang jaminan Iran tidak akan serang negara yang mengusir tentara Amerika Serikat itu bisa terwujud, apakah ada jaminan juga ke depan bahwa tidak akan lagi ada serangan ke kawasan ketika pasukan Amerika Serikat sudah angkat kaki dari kawasan misalnya? Ya, mungkin seperti tadi sempat disampaikan Bu Dina ya, ini kan hanya reaksi saja dari Iran.
Tapi kita bisa lihat sebenarnya dari awal itu Iran sudah membuka keran untuk dialog. Tapi kalau mungkin saya sedikit ke geopolitik ya, Budina mungkin bisa ditambahkan. Kita bisa lihat kalau sekarang itu yang masih keras posisinya terhadap Iran itu ada dua, yaitu Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Nah, kita lihat sebenarnya kalaupun mereka ditinggalkan oleh Amerika, sebenarnya dua negara ini tuh masih memiliki kekuatan defensif yang cukup besar ya. Jadi kalau kita lihat juga di Qatar dan Uni Emirat Arab itu ada dua negara lain Eropa, yaitu Prancis dan Inggris itu dia menempatkan pasukannya di sana untuk defensif. Nah, kita bisa lihat juga bahwa Presiden Macron kemarin dalam statementnya itu menyatakan bahwa satu-satunya opsi untuk membuka kembali Selat Hormuz itu adalah opsi diplomatis. Jadi mungkin kita bisa lihat bahwa dengan ditariknya pasukan Amerika yang secara de facto itu sudah ada 13 pangkalan yang kosong dan tidak berfungsi, dan serangan-serangan sekarang ini kan lebih banyak bersumber dari pangkalan yang ada di Arab Saudi ya. Jadi kita bisa lihat bahwa sebenarnya sebagian negara Teluk pun kecuali Kuwait, UAE dan Arab Saudi itu tidak lagi menjadi sumber serangan-serangan Amerika ke Iran. Jadi kita bisa lihat bahwa ada opsi-opsi lain seperti menempatkan Prancis yang saat ini bisa kita anggap sebagai negara yang cukup netral ya, ataupun Inggris yang juga menolak untuk bergabung dalam perang ini, menjadi penjamin lah dengan menempatkan kekuatan defensifnya di negara-negara Teluk. Begitu kalau Ya. menurut kami. Ini ada informasi juga yang terbaru dari Al Jazeera, baru saja dirilis bahwa Iran baru saja menyerang, membombardir pabrik petrokimia yang ada di Bahrain dan Kuwait kalau saya tidak salah. Iya betul, di Kuwait. Nah ini seberapa besar sebenarnya risiko konflik regional meningkat akibat kondisi seperti ini. Sekarang kondisinya saja di Kuwait dan Bahrain tadi juga disinggung Budina, tidak hanya pangkalan militer, sekarang pabrik petrokimia juga diserang begitu. Ya, mungkin kita bisa lihat bahwa ini adalah serangan retaliasi ya, karena beberapa waktu yang lalu tadi Budina sempat sebutkan juga pabrik obat, bahkan Institut Pasteur ya, yang dimana dia adalah institut penelitiannya itu juga diserang oleh Amerika dan Israel. Selain itu juga sebelumnya dilakukan serangan oleh Amerika dan Israel terhadap fasilitas petrokimia Iran yang memasok sebagian besar bensin untuk kebutuhan domestik Iran. Di sini kita bisa lihat bahwa memang opsinya Iran adalah seperti yang kami pernah sampaikan, adalah mengetes pain tolerance atau toleransi rasa sakit dari negara Teluk begitu. Jadi kenapa yang diserang adalah dua negara itu? Karena memang dua negara itu masih belum menentukan sikap. Mungkin Qatar ini kan sudah cooling down ya, karena Qatar sendiri pun sudah menyatakan bahwa mereka tidak setuju dengan opsi ofensif kepada Iran begitu. Budina, hubungan Iran dengan negara-negara Teluk sebenarnya, terutama Saudi Arabia, lalu Uni Emirat Arab dan Qatar, selama ini kan sudah sudah membaik gitu ya, melalui normalisasi dan mediasi oleh Tiongkok. Nah, apakah ini justru akan merusak upaya deeskalasi regional jika terus-menerus Iran menyerang beberapa fasilitas yang berada di kawasan? Ya, situasinya tuh sebenarnya kan antara Iran dan negara-negara Teluk itu bukan permusuhan dalam arti ini karena berbeda ideologi atau permusuhan yang sifatnya apa ya, musuh bebuyutan, nggak seperti itu gitu ya. Jadi selama ini pun juga perdagangan itu sangat baik ya antara Iran dengan negara-negara Teluk ini. Bahkan juga asetnya Iran tuh banyak di Uni Emirat Arab ya, bisnis-bisnis para pedagang Iran ada di sana gitu. Qatar apalagi Qatar ketika berseteru dengan Arab Saudi dulu, bahkan Iran yang datang membantu ya mengirim logistik, dan Iran dengan Arab Saudi pun juga hubungannya baik, apalagi ada urusan haji dan umroh ya, dan itu jadi buat Iran itu penting sekali menjaga hubungan baik dengan Qatar, dengan Arab Saudi. Tapi ini kan masalahnya sudah eksistensi negaranya ya. Ketika negaranya dibombardir oleh Amerika Serikat dan Israel, dan Amerika itu menggunakan negara-negara Arab ini, wilayah-wilayah negara Arab ini untuk menyerang Iran, dan ada ribuan orang Iran yang terbunuh, tentu pilihannya saat ini ya Iran membalas gitu, dan membalasnya kemana ya? Tentu ke asal serangan. Ketika asal serangannya dari pangkalan militer Amerika Serikat di Arab Saudi ya, itulah yang diserang, dan kemudian juga
juga Iran itu strateginya adalah membalas dengan setara. Kalau infrastrukturnya diserang berarti balasannya juga infrastruktur yang ada di negara penyerang, negara lokasi yang menjadi asal serangan. Nah, memang kadang-kadang dipertanyakan, lah kenapa kok misalnya pabrik petrokimia di Saudi misalnya yang kena atau infrastruktur di negara Arab yang kena. Tapi kalau kita cek, ternyata kan sahamnya juga sebenarnya juga sebagian dari Amerika Serikat juga. Artinya memang itu aset Amerika juga meskipun sebagian. Sehingga situasi ini akhirnya yang membuat Amerika Serikat betul-betul terjepit sekarang. Artinya perlawanan Iran itu secara strategis membuat pihak lawan akhirnya betul-betul harus berhitung apakah melanjutkan perang atau tidak. Terutama negara-negara Arab ini. Kalau terus membiarkan ya pasti nanti kerugiannya akan tambah besar. Dan kalau kita lihat Qatar itu tonnya sudah bagus ya sekarang berkali-kali mengatakan bahwa Iran dan Arab ini, Persia dan Arab ini sudah ribuan tahun loh hidup berdampingan. Jadi sebaiknya kita menyelesaikan urusan tidak dengan senjata. Nah itu kan sinyal ya bahwa ada negara-negara yang sudah mulai berani ya untuk menyatakan bahwa yang lebih baik memang bukan perang. Oke, nah kaitannya dengan ultimatum Iran ini untuk mengusir semua infrastruktur militer Amerika Serikat yang ada di kawasan. Apakah artinya ini strategi nyata Iran atau sekedar retorika geopolitik, Ibu Dina? Tapi saya akan tanyakan hal itu nanti setelah jeda. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Saudara, serangan Iran menghantam perusahaan kilang minyak Bahrain, Bapco Energies di Pulau Sitra. Serangan ini membakar salah satu fasilitas penyimpanan. Kebakaran kilang minyak Bahrain terjadi pada Minggu waktu setempat. Bapco Energies menyatakan telah berhasil memadamkan api. Sebelumnya, Iran juga sempat menyerang kilang minyak Bapco Energies pada 9 Maret lalu. Dan kami lanjutkan perbincangan tadi sebelum jeda saya bertanya ke Bu Dina soal bagaimana kalau tadi saya tanyakan soal infrastruktur militer Amerika Serikat yang terus diserang, termasuk di kawasan. Nah ini kan berkaitan dengan ultimatum untuk mengusir pasukan Amerika Serikat dari kawasan. Apakah artinya ini strategi nyata Iran atau sekedar retorika geopolitik, Bu Dina? Ya, ini sebenarnya tuntutan Iran yang sangat jelas sudah berkali-kali disampaikan oleh para pejabat Iran bahwa yang diinginkan oleh Iran adalah bukan gencatan senjata. Jadi kalau tawarannya hanya gencatan senjata dari Amerika Serikat itu akan ditolak. Kalau gencatan senjata kan artinya cuma sementara ada jeda dan kemudian sangat mungkin akan diserang lagi. Nah, yang diinginkan Iran adalah penghentian perang secara total dan jaminan tidak akan ada lagi serangan dari pihak Amerika Serikat maupun Israel. Nah, ketika di poin jaminan, dengan cara apa menjamin bahwa Amerika Serikat tidak akan menyerang lagi? Tentu logikanya adalah Amerika Serikat keluar dari sana. Kan ada sekitar 15 pangkalan militer ya di Teluk itu ya, di Teluk dan di Arab secara keseluruhan, dan kalau masih masih tersisa pasukan Amerika Serikat di sana, artinya sangat mungkin nanti akan menyerang lagi. Itulah sebabnya Iran menyatakan bahwa Amerika Serikat harus keluar dari Timur Tengah kalau memang menginginkan perang berhenti. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya adalah mungkinkah itu terjadi? Kalau saya pikir mungkin, karena sejarahnya perang yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini kan sebelumnya sudah berkali-kali ya. Dan Amerika Serikat itu keluar ya, misalnya dari Vietnam keluar, kemudian dari Afghanistan keluar, dari Irak ya 2011 akhirnya keluar juga, dan sekarang juga sudah 2011 keluar, lalu 2014 balik lagi dengan alasan membantu melawan ISIS, dan sekarang akhir-akhir ini beberapa hari terakhir kan juga sudah banyak yang dievakuasi ya karena ternyata ada serangan-serangan dari milisi-milisi di dalam Irak. Artinya mungkin ya bahwa Amerika Serikat akhirnya ketika melihat begitu banyak yang harus dikorbankan dalam perang ini, dana pasukannya yang tewas, dan kemudian juga dari sisi tekanan ekonomi, termasuk juga dari sekutu-sekutunya kan juga merasakan tekanan ekonomi akibat perang ini. Sangat mungkin ketika tekanan itu semakin kuat ya Amerika terpaksa untuk menerima tuntutan tersebut. Oke, saya kembali akan bahas kekuatan militer
dari Iran. Tadi kan Iran juga mengklaim punya rudal balistik jarak jauh yang mampu mencapai pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Teluk. Bahkan ada yang jarak luncurnya sampai 2.000 km. Mas Adrianus, secara militer, seberapa visible langkah ini jika benar-benar dieksekusi, mengingat sistem pertahanan udara Amerika Serikat juga dan sekutunya juga di kawasan tersebut punya daya cegat yang juga baik begitu? Ya, sebenarnya kalau dari beberapa analis itu masih punya konsensus lah ya bahwa stok rudal balistik Iran itu masih 1.000 lebih. Oke. Dan saat ini kita bisa lihat bahwa Iran itu menggunakannya juga lebih efisien. Tentu saja selain rudal balistik, Iran masih memiliki ribuan drone yang tentu saja diproduksi dalam negeri dengan ongkos yang murah, yang ada yang bilang 10.000, ada yang bilang lebih dari itu gitu kan. Jadi memang kita bisa lihat bahwa pola serangan Iran sendiri sekarang tidak seperti awal-awal ya, di mana dia menembakkan puluhan bahkan hampir ratusan rudal dalam satu hari, bahkan tidak seperti waktu perang 12 hari tahun lalu. Jadi kita bisa lihat juga bahwa sebenarnya dari sisi negara-negara Teluk, apalagi Israel ya, Israel sendiri pun sekarang sudah kesulitan, jadi hanya mengintercept rudal-rudal yang menuju ke sasaran militer, dan itu pun juga kadang gagal begitu. Kita bisa lihat bahwa sebenarnya dari sisi kekuatan masih banyak yang disimpan oleh Iran, apalagi kita juga membaca ya beberapa kali bahwa di internal IDF sendiri sudah menyatakan kepada pemerintahnya bahwa mereka sudah agak stuck terkait bagaimana cara menetralisir kemampuan rudal Iran, karena mereka sudah berapa kali menyerang apa yang disebut sebagai kota misil atau misil city Iran, yang ada beberapa itu dengan berbagai metode, tapi tempat yang diserang itu beberapa menit kemudian dia meluncurkan rudal balistik. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya Iran dan Amerika pun sebenarnya sudah agak kesulitan ya bagaimana menetralkan kemampuan rudal Iran. Tetapi di sisi lain kita juga harus sama-sama sadari bahwa Israel dan Amerika ini tampaknya juga tidak ada intensi untuk mengurangi serangan-serangan begitu. Jadi kemarin beberapa hari yang lalu ketika Donald Trump sempat bilang bahwa Selat Hormuz bukan tanggung jawab mereka lagi, biarkan negara-negara yang butuh Selat Hormuz mengurusnya, itu kita sempat mengira bahwa akan terjadi deeskalasi, tapi ternyata tidak. Itu kan sepertinya Israel ini masih ingin memperpanjang perang ini, karena bagi mereka dengan perang ini mereka bisa menutupi apa yang mereka lakukan di Lebanon begitu. Oke. Nah, dari perspektif strategi pertahanan, Mas Adrianus, apakah Iran sedang menerapkan doktrin asymmetric warfare dengan melibatkan negara Teluk, atau ini sudah masuk kategori kesalahan strategis? Ini kalau menurut kami masih berupa asymmetric warfare ya, karena dari awal kami sampaikan bahwa dari awal perang ini, kami beberapa kali diundang, kami menyampaikan bahwa sebenarnya yang menjadi faktor kunci adalah pain tolerance negara-negara Teluk. Karena seperti kita sama-sama ketahui, dalam asymmetric warfare itu pihak satunya, dalam hal ini Iran ya, mereka itu memiliki pain tolerance yang cukup tinggi. Bagaimana lagi pemimpin tertingginya dibunuh, kemudian korban jiwanya ribuan, tetapi mereka masih terus melawan. Dan sebenarnya dari sisi Iran pun, selama mereka masih bisa menembakkan rudal dan drone ke pangkalan-pangkalan Amerika, negara-negara Teluk maupun ke Israel, itu mereka belum kalah. Nah, di sisi lain, dari sisi Amerika dan Israel, sebenarnya objektifnya itu makin hari makin tidak jelas. Makanya kita bisa melihat pola yang sama ya, setiap weekend begini akan ada serangan, kemudian nanti Trump akan ngomong bahwa Ya. kita sedang berusaha berdialog untuk meredam pasar saham dan juga harga minyak. Kita sepertinya akan melihat pola yang sama begitu. Ya, ini polanya memang selalu sama dari setidaknya 2 minggu terakhir ya. Ini kita bisa lihat, betul sekali tadi kata Mas Adrianus. Ada serangan di akhir pekan, nanti di weekdays gitu ya, di tengah pekan akan ada pernyataan dari Donald Trump yang menyatakan bahwa kemarin 2-3 minggu lagi akan berakhir katanya. Tapi justru eskalasi semakin meningkat dari Iran. Saya ke Budina, kembali ke masalah ultimatum Iran, Budina. Ini saya juga wondering, bagaimana sebenarnya reaksi yang paling mungkin dari negara-negara Teluk yang muncul? Apakah mereka akan menekan Amerika Serikat untuk menarik pasukan, atau justru semakin mendekat ke Amerika Serikat karena merasa terancam oleh Iran?
Pada akhirnya kalau secara teori negara-negara itu akan memperjuangkan kepentingan nasionalnya masing-masing Hmm, ya. ya. Itu yang terlihat sikap terbaru dari Prancis misalnya kan. Hmm, Padahal Prancis itu kan sekutunya Amerika sebenarnya ya, betul. sama-sama di NATO. Kemudian Inggris juga kan mengatakan kita tidak mau ada solusi militer gitu. Selat Hormuz itu bisa dibuka dengan diplomatik kan gitu. Nah, saya Hmm. pikir juga ini akan diikuti juga ya oleh negara-negara Teluk dan saya meyakini bahwa sebenarnya ada diplomasi di balik layar juga yang terus dilakukan ya, back channel diplomasi untuk ya meminta semua pihak untuk kemudian menghentikan perang ini dengan alasan bahwa ya kita semua sama-sama rugi nih gitu kan. Ya, Cuma masalahnya ini memang kalau kita dengar dari pengamat di Amerika Serikat sendiri, yaitu banyak yang tidak paham juga kenapa kok Trump masih berkeras ketika situasinya sudah sedemikian buruk buat Amerika Serikat sendiri dan buat sekutu-sekutunya Amerika Serikat. Nah, ini yang saya pikir peran dari selain dari negara-negara Teluk itu, saya pikir akan berpikir ulang, berpikir rasional untuk kepentingannya. Tapi di dalam negeri juga jangan lupa kan memang juga semakin kuat juga tekanan kepada Trump. Dan di saat yang sama Iran juga terus melakukan balasan. Ini dengan berbagai variabel seperti ini sangat mungkin memang perang bisa berakhir dengan Amerika Serikat mengikuti tuntutan-tuntutan dari Iran. Nah, kemudian pertanyaannya Israel seperti apa? Memang kalau dari awal kita lihat itu Trump itu akhirnya memutuskan untuk menyerang Iran itu kan karena memang dibujuk oleh Netanyahu ya, dan bahkan Trump juga berterus terang juga bahwa dia dibujuk oleh mantunya gitu ya, Jared Kushner gitu, dan mengira bahwa perang itu akan segera selesai. Artinya ya memang jelas ini Trump ini secara personal gitu ya. ya, bukan secara sistem kebijakan luar negeri Amerika Serikat, tapi secara personal memang sepertinya mendapatkan tekanan. Nah, sekarang kuat-kuatan tekanan ini ya, Hmm, kalau negara Teluk juga berani menekan meskipun di depan di publik tidak secara terbuka, tapi back channel diplomasi kemungkinan besar telah terjadi ya, yang diharapkan oleh semua pihak tentu saja yaitu perang bisa segera berhenti. Ya, termasuk pernyataan Donald Trump yang paling baru untuk ultimatum ya tepatnya untuk membuka Selat Hormuz selama 48 jam ke depan. Bu Dina ini melihatnya gestur tekanan terhadap Donald Trump yang juga muncul dari Presiden Amerika Serikat ini? Kalau Trumpnya ya, kalau ancaman dari Trumpnya dan respon Iran itu berkali-kali justru Iran itu malah memberikan respon yang mocking ya, artinya apa Ya, ya, istilahnya, ya. malah menertawakan gitu ya, karena memang labil sekali nih Trump ini ya, hari ini bilang A, kemudian Betul. beberapa hari Inkonsisten kemudian ya. bilang B gitu ya. Ya. Sehingga kesimpulannya kalau versi Iran, Anda ini sebenarnya sedang panik dan Anda mencari-cari cara untuk menutupi kekalahan. Kalau pihak Oke. Iran kan meresponnya seperti apa? Artinya tekanan dari Trump itu tidak berefek kepada Iran, dan yang perlu kita catat juga sebenarnya, dan ini terkait juga dengan Indonesia sebenarnya, bahwa Iran tuh bilang gini kan, kita tuh nggak menutup Selat Hormuz, tapi yang lewat adalah negara-negara yang menyatakan tidak membantu Amerika Serikat dan Ya, Israel. Sesederhana itu gitu kan. Artinya negara-negara kemudian kan akhirnya memilih jalan untuk ya sudah negosiasi langsung dengan Iran ya. Iran, mengatakan oh kami nggak ikut dalam perang ini. Akhirnya kan ada beberapa yang boleh lewat akhirnya Ya, ya. betul, betul. Masuk Malaysia, Thailand itu juga mengambil jalan yang seperti itu. Ya, justru tekanan ini ada ke diri Trump sendiri, sepertinya begitu ya, Bu Dina, sehingga mengeluarkan gestur pernyataan seperti itu untuk membuka Selat Hormuz dalam 48 jam. Faktanya selama ini tidak pernah ditutup bagi negara-negara yang tidak menyatakan perang dengan Iran begitu ya. Nah, saya terakhir juga ke Mas Adrianus, kalau tadi saya sudah bertanya soal kekuatan militer Iran, saya juga sekarang bertanya soal kekuatan militer Amerika Serikat juga di Timur Tengah. Apakah hingga saat ini Amerika Serikat masih mampu melindungi negara-negara sekutu di Timur Tengah, kira-kira? Ya, tentu saja kita masih harus melihat dari kacamata yang cukup objektif ya. Kalau dari sisi bertahan, sepertinya mereka masih cukup mampu ya, karena mereka masih terus menggeser pasukan dan juga peralatan termasuk rudal-rudal pencegat. Tetapi apakah
Amerika mampu untuk meningkatkan bertahan itu menjadi invasi darat, nah itu masih menjadi tanda tanya besar karena kekuatan pemukul yang ada sekarang di wilayah Teluk itu hanya dua Marine Expeditionary Unit dan juga satu pasukan lintas udara ya. Nah, sepertinya memang saat ini pun kalau mau melakukan operasi ofensif mereka masih mikir-mikir karena Ya, masih sangat terbatas kemampuan pemukulnya. Jadi mereka masih dalam mode defensif dan juga melakukan serangan melalui serangan-serangan udara yang kemarin kita bisa lihat bahwa F-15 Amerika ditembak jatuh ya. hmm, Meskipun Amerika masih membantah katanya kerusakan dan sebagainya, tapi kemarin tuh menjadi momen yang sangat decisif ketika mereka memutuskan menyelamatkan pilotnya ya, yang menjadi kontroversi baru dengan ada ya. korban pesawat-pesawat Amerika ya. Di situ kita bisa lihat bahwa mereka sepertinya juga masih berpikir-pikir dan hanya dalam mode defensif dan mengandalkan serangan-serangan udara, begitu. Baik. Baik, analisis yang sangat menarik dari Mas Adrianus dan juga Ibu Dina. Terima kasih perspektifnya malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Adrianus Prima, analis Lembaga Kajian Pertahanan Strategis, dan Dina Sulaiman, pengamat Timur Tengah dari Universitas Padjadjaran. Selamat malam, sampai jumpa kembali, Bu Dina dan Mas Malam, Adrianus. terima kasih. Iya.